Any question? Nggak ada ya? Oke, jadi untuk hari selamat pagi saudara, kita mulai hari ini. Kuliah CTB epidemiologi buat hari ini. Ya, hari ini topiknya saya akan jelaskan tentang confounding ya. Kalau saudara mungkin ingat kembali apa yang pernah disampaikan kemarin, bahwa ada 5 tipe asosiasi yang mungkin terjadi, yang mungkin yang kita belajar di waktu minggu kemarin. Apa aja? Sedikit ulang. By chance. Ya, Jadi by chance ya. By chance. Yang kedua, reverse. Confounding. reverse time order. Yang ketiga, Reverse keempat, reverse time order, Bias. bias, bias ya. bias, Yang terakhir, cause. kita mau cari ada kausal ya. Oke. Oke, hari ini saya akan sampaikan sedikit mengenai tentang deskripsi epidemiologi, associated confounding, dan aplikasinya. Ya. Saudara mungkin dari yang kemarin sudah pernah disampaikan bahwa tipe asosiasi ya kan, saudara lihat dalam suatu perjalanan suatu penyakit, saudara biasanya mencoba memaparkan mana yang termasuk exposure atau sebagai risk factor, atau orang sebutnya sebagai independent factor, dan mana yang sebagai outcome-nya. Ya, mana sebagai outcome itu adalah dependent, yang dipengaruhi oleh independent, ya. Itu yang maksud outcome atau akibatnya. Nah, memang dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan kita mengenal yang sifatnya hubungan yang linear seperti ini ya. Walaupun dalam kenyataannya, saudara kalau belajar ya, dalam kenyataan kadang-kadang itu hubungan sebab akibat itu bukan sifatnya satu arah, tapi juga bisa namanya dua arah ya. Saudara lihat ya, ini kan ada kelompoknya risk factor, preventive measure, management strategy, independent variable ya, atau yang yang akan mempengaruhi outcome ya. Tetapi gini, dalam kenyataannya kadang-kadang dalam real life, apa yang dipengaruhi outcome itu akan men-trigger balik, akan punya loops lagi, mempunyai pengaruh lagi terhadap exposure. Ini ceritanya seperti ini, antara kinerja dengan penghasilan, atau kinerja dengan penghargaan. Menurut saudara mana yang lebih dulu? Kinerja bagus. Ada di kamar belajar aja, Mbak. Kinerja bagus maka penghargaannya bagus, atau rewardnya bagus, atau reward bagus maka kinerja bagus. Itu kan saling sifatnya ya. Pertama dinaikkan sedikit dulu, namanya dinaikkan kinerja akan membuat penghargaan, rewardnya jadi jauh lebih tinggi, dan reward yang lebih tinggi itu akan meningkatkan kembali kinerja lagi itu. Jadi dalam dunia real life itu karena memang sifatnya bukan cuma linear seperti itu, tapi hubungannya bisa sebab akibat. Contoh lain adalah masalah, saudara mana lebih dulu, gizi buruk atau TBC dulu? Gizi buruk dulu. Gizi buruk. Iya, sebenarnya sih penyebab utama terjadinya kuman TBC itu bukan karena gizi buruk. Penyebab adalah, kalau orang gizi buruk, Pak, apakah otomatis akan jadi TBC? Belum tentu. Apa yang mesti harus ada? Bakterinya. Iya, bakteri. Apa? Lebih tepatnya bakteri apa? Turbobacterium tuberculosis. Iya. Masih ada Mycobacterium tuberculosis terekspos dengan manusia. Kemudian setelah itu, kalau pada saat imunitas tubuh dia turun, itu akan lebih gampang masuk. Tetapi yang menyebabkan terjadinya TBC, penyebab utamanya bukan karena gizi buruk, bukan. Tetapi memang kalau dalam dunia modifikasi kesehatan, kita mencoba meningkatkan imunitas tubuh manusia ya, dengan pemberian makanan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga, supaya kalau sampai dia terekspos dengan kuman Mycobacterium tuberculosis, orangnya akan terproteksi, terlindungi. Sama seperti sekarang ini ya, kita kadang-kadang nggak tahu mana COVID ada sebelah mana aja. Kita pergi kemana, kita nggak tahu itu COVID, siapa yang pembawa COVID, siapa yang orang tanpa gejala akan menularkan, atau siapa yang suspek akan menularkan COVID-nya. Nah, kita nggak bisa memprediksi yang di mana saja ya. Nah, oleh karena itu kita melindungi diri dengan proteksi lewat masker dan memproteksi dengan meningkatkan imunitas tubuh. Diharapkan kalau sampai terekspos,
mungkin kita tidak akan menimbulkan gejala yang parah atau apa ya, atau nggak sampai masuk ke ICU pakai ventilator ya. Oke. Ini desk epidemiologi, kemudian masuk dari desk epidemiologi kita generate hypothesis dan masuk ke analytical epidemiology. Untuk testing valid association. Dan evaluasi untuk treatment atau prevention-nya. Ya. So terakhir yang evidence based medicine, siapa yang ngajar? Andre. BM kebanyakan Prof. Bima. recorded. Dr. Oke. Bima. Jadi Dr. beda. Bima. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau suara mungkin yang sinyalnya buruk nggak apa-apa. Kameranya dimatikan. Dan mungkin aplikasi yang lain yang nggak berhubungan bisa di-close juga ya. Oke. Jadi kalau saudara untuk lihat, saudara mendefinisikan karakteristik deskripsi epidemiologi itu by person atau berdasarkan karakteristik orangnya. Bisa berdasarkan usianya, gendernya, suku. Sebenarnya sih ada penyakit yang mungkin sebenarnya bukan karena genetik ya, tapi lebih banyak disebabkan karena memang gaya hidup. Kalau contoh ini, rumah sakit Padang yang pertama kali didirikan ada di kota mana? Rumah sakit Padang, rumah sakit jantung, udah terjawab deh. Salah maksudnya. Iya, itu bukan karena orang sana punya genetik seperti itu, tetapi mana masalah kebiasaannya. Penyakit diabetes itu lebih rentan untuk orang dengan suku tertentu, misalnya orang Jawa. Kenapa? Kanannya manis, Dok. Iya, karena manis. Kalau orang yang di bagian Sulawesi itu lebih rentan, namanya penyakit yang bagian usus ya, pencernaan. Kenapa? Pedas, Dok, makanannya. Iya, makannya pedas-pedas ya. Jadi ada beberapa, contohnya ada saudara lihat di dalam penelitian di suku Han di Hong Kong itu punya ciri khas ya. Mereka punya karena prevalensi untuk penyakit nasofaring cancer itu jauh lebih tinggi dibanding suku yang lain. Penyebabnya apa kira-kira? Ya kalau kita ngomong soal genetik, jadi kan something we cannot change ya. Kita nggak bisa modifikasi ya, atau sulit untuk dimodifikasi. Tapi bisa dirubah ada gaya hidupnya dan yang faktor yang lain-lain, yang lingkungan ya. Kira-kira apa? Kenapa suku Han di Hong Kong itu punya ciri khas nasofaring cancer jauh lebih tinggi dibanding suku yang lain? Khas loh. Cancernya pada nasofaring cancer kelompok itu. Kira-kira apa saudara? Masakannya banyak asapnya, Dok. Oke, masakannya baik asapnya. Terus apa lagi? Ventilasinya nggak ada karena berasap itu, Dok. Ventilasi nggak ada. Oke, terus apa lagi mungkinnya? Yang ini pertanyaan gini, epidemiologi adalah why if and why if not. Kenapa di kelompok ini kena, kenapa di kelompok lain nggak kena? Kalau dia punya dua faktor risiko kesamaan yang sama, artinya ya mungkin bukan faktor itu. Tapi dia punya faktor risiko ini punya, tapi yang lain nggak punya. Atau punya faktor risiko ini lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Kira-kira apa, saudara? Panas-panas, Pak. Oke, panas-panas. Kita Jakarta cukup panas. Apa? Oke, makan panas-panas gitu ya. Ya. Mereka langsung minum teh, langsung panas-panas gitu. Sup panas-panas langsung digelek-gelek gitu ya. Apa lagi kira-kira? Aisyah, ada pendapat Aisyah? Guys? Yang lain? Brigita? Makanannya banyak yang gosong. Oh, makanannya gosong. Baik gosong. Oke, emang Suka makan yang asin-asin, Pak. asin. Oke, udah hampir dekat nih. Mereka suka makan asin-asin. Karsinogenik, Pak. Karsinogenik, ya betul. Ternyata di sana itu diteliti studi epidemiologi. Mereka di sana ada punya kebiasaan namanya makan makanan yang diawetkan ya, yang diawetkan proses diawetkan tinggi. Yang contohnya penyakit yang apa yang makanan yang sering kalau saudara kalau ke Hong Kong beli apa kira-kira oleh-oleh? Tas bermerek, Pak. Ya tas bermerek. Oke. Enggak makanan. Oleh-oleh apa nih? Dendeng, Pak.
Dendeng, oke. Ya, lain itu daripada itu apa kira-kira yang khas di sana? Soalnya kan suka makan kan kuliner dengan anak muda kan tahu kan? Ramen. Daging yang Ramen, diawetin. Oke, daging Ramen. aneka. Salah satunya itu makanan ya sejenis kiamboy dan yang lain yang makannya tuh asin, pedas, menyebabkan tiap hari mereka konsumsi iritasi di bagian di sini tenggorokan ya. Akhirnya lama-kelamaan itu jadi inflamasi dan akhirnya resiko untuk jadi nasofaring cancer jauh lebih tinggi. Sekarang itu bukan penyebabnya karena genetik ya. Ya, tetapi lebih banyak disebabkan karena faktor resiko itu ya. Nah, ada juga yang sosial ekonomi status. Ada beberapa penyakit yang memang banyak dideteksi pada orang yang menengah ke atas. Ya, kalau saudara lihat prevalensi penyakit kanker di Indonesia lebih banyak diderita oleh orang sosial ekonomi status ke atas. Bukan karena mereka lebih beresiko, tetapi mereka lebih banyak punya kemampuan untuk ke fasilitas kesehatan. Sehingga angka mereka tercatat jauh lebih tinggi. Yang lain bukan berarti mereka tidak punya cancer seperti itu, tapi mereka belum sampai ke rumah sakit ya. Mungkin kalau sekarang jauh lebih tinggi karena ada BPJS ya. Lalu ada juga body weight ya. Ada beberapa penyakit yang saudara lihat orang yang punya faktor kegemukan biasa ada lebih beresiko untuk terkena OPCS lebih sulit melahirkan ya, lebih sulit punya anak ya dibandingkan orang yang BMI-nya bagus ya. Physical activity ya, family history, diet, occupation, sexual history, dan travel. Nah, kalau penyakit travel tuh penyakit yang seperti hepatitis B. Kalau bule-bule yang datang ke Indonesia, biasa tuh banyak terkena penyakit ini, hepatitis. Ya. Hepatitis yang ditularkan lewat makanan. Ya. Sama diare. Ya. Sebenarnya sih kita Indonesia menyediakan vaksin sudah banyak. Ya. Vaksin ada di dalam gado-gado ya. Penyakit yang tempat-tempat makan di Amigos. Ya. Amigos agak minggir got sedikit ya, itu kan banyak tuh vaksin untuk diare itu. Saudara makan makanan kotor kemudian jadi diare, besokannya kemudian lagi saudara akan jadi lebih imun terhadap makanan tiap diare. Selain seperti itu. Oke, kemudian tempatnya terjadi di mana ya? Nah, ini penting ya, biasa untuk menggambarkan geographic system ya, apakah di negara mana saja ya. Ini tujuannya untuk pencegahan ya, dan biasa hubungan dengan travel ya. Tempat ya, kalau saudara mau pergi ke Indonesia Timur, saudara disarankan kalau lebih baik di outdoor, ya lebih baik sarankan siapin obat malaria. Kenapa? Karena sono lebih high risk ya. Ini dibuat Geographic Information System ya. Terus kemudian dibuat per gender ya. Oke. Stomach cancer mortality in Japanese ya. Ya, tapi ingat ya, suatu penyakit itu bisa, ini juga sama timingnya, frekuensinya terjadi apakah setiap 10 tahun, berhubungan musim nggak? Nah, ini yang berhubungan musim itu satu penyakit dengue ya. Biasa kalau dekat peralihan musim hujan itu penyakit dengue lebih banyak ya. Kenapa? Karena banyak hujan, baik hujan hubungan dengan banyak genangan air. Baik genangan air itu tempat sarang nyamuk ya. Sama ya, saudara baca grafik ini biasa di sumbu X ada cerita tentang timingnya. Nah, timingnya itu ada yang satuannya per hari, ada satuannya per jam, ada satuannya per minggu, ada satuan per bulan, tergantung daripada masa inkubasi penyakitnya ya. Kalau penyakit yang inkubasinya cepat, maka satuannya jam. Saudara tahu kan masa inkubasi apa? Masa inkubasi adalah masa pada saat Virusnya belum aktif. Tidak aktif ya. Oke. Penyakitnya berkembang. Masa pada saat, timing pada saat apa sih? Kelvin ada pendapat, Kelvin? Kelvin Limanto? Iya, Pak. Masa inkubasi apa menurut kamu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke. Kalau untuk masa inkubasi adalah, masa inkubasi COVID berapa lama? 2 minggu, Pak. Oke, sekitar 2 minggu, periode rata-rata 14 hari. Oke, jadi masa inkubasi adalah masa pada saat pertama kali terekspos dengan kuman sampai muncul
Gejala. Gejala tuh ada Gejala. manifestasi klinisnya. Kalau misalnya orang kena COVID, ya karena orang jadi panas, orang kadang ada yang susah bernapas, kayak gitu-gitu ya, manifestasi klinisnya. Itu adalah masa inkubasi, ya. Nah, itu orang masa inkubasi itu bervariasi. Orang rata-rata misalnya COVID 14 hari. Tetapi pernah ditemukan juga sekarang mulai ada yang sampai 28 hari. Jadi dia terkena kontak sekarang, baru muncul sign and symptomnya itu 28 hari. Nah, which is dalam masa dia 28 hari. Nah, ada satu namanya masa latent period. Masa latent period adalah masa dia terekspos kuman dan masa dia bisa infectious, menularkan ke orang lain. Nah, itu berbahaya daripada COVID adalah masa latent periodnya itu dia lebih cepat dibanding masa inkubasi. Nah, nanti gini, dia sudah dari terekspos hari 0. Hari ke-7 mungkin dia sudah bisa menularkan kepada orang lain. Tapi pada dirinya sendiri, orang dengan tanpa gejala. Kalau dites, mungkin hasil deteksi yang tes yang screening antibody nggak kelacak, hasilnya negatif. Tetapi ada kemungkinan dia pada saat itu sudah mulai ada virus yang bisa ditularkan ya. Nah, itu bahaya. Makanya itu yang satu yang penyakit yang berbeda dari COVID adalah seperti itu. Karena masa latent periodnya jauh lebih pendek dibanding masa itu ya, masa inkubasinya. Kalau orang udah ada sign symptom, biasanya cenderung orang lebih baik menarik diri, karantina di rumah atau pakai masker yang lain-lainnya. Karena orang berpikir kita ketemu sosialis naik sepeda atau yang ketemu yang lain-lain, kita nggak usah pakai masker. Kenapa? Aku sehat kok, aku tanpa gejala. Tapi ternyata kalau dicek di screening, mungkin sudah positif ya. Nah, ini sama, yang penyakit itu bisa berubah karena perubahan insidennya ya. Kalau saudara lihat ya, cek sekarang penyakit yang namanya autis itu jauh lebih tinggi dibanding 10 tahun lalu. Kenapa? Karena ada perubahan yang improve diagnosis. Dulu itu orang untuk diagnosis autis tuh nggak tahu itu penyakit autis. Orang coba sepertinya nakal gitu ya, atau suka aneh, penyakit anak yang aneh. Tapi sekarang udah ada psikolog dan lain-lain, itu improve diagnosis maka lebih tinggi ya. Penyakit yang cancer terbaik top di Indonesia apa? 2 cancer paling banyak di Indonesia apa? Kanker apa? Payudara, Pak. Ya, kanker payudara sama kanker Kanker rahim. serviks. Kanker serviks, betul. Paru-paru bukan nomor 2 dan. Kenapa? Karena masalah diagnosis jauh lebih gampang. Kalau untuk namanya breast cancer, gampang, orang pakai tes, ada namanya gerakan sadari, bisa cek kalau ada benjolan, tinggal screening, lebih gampang dideteksi. Ya. Kemudian kalau yang cervix juga sama, gampang, tinggal di swab aja itunya, dan gampang, periksanya gampang dan nggak terlalu mahal. Tapi kalau kanker usus, ada mau saudara, ini lagi ada teman-teman, lagi ada promo nih 50% diagnosis kanker usus, di swab aja ususnya, diambil, dicubit sedikit, mau? Atau yang seperti diagnosis untuk namanya kanker hati. Ya dulu saya pernah kerja di ambil sampel ya dari rumah sakit di Jakarta ya. Tugasnya adalah ngambil sampel kanker hati. Ya, orang yang terdiagnosis. Biasa orang terdiagnosis stadium lanjut. Kenapa? Karena memang kondisinya memang taunya belakangan. Dia udah ada asites, ada penumpukan cairannya, perutnya besar seperti hamil. Terus orangnya kurus, mengalami berat badan turun secara drastis. Nah, baru dicek. Nah, ketahuannya terlambat. Tapi kalau ada benjolan itu gampang ya. Kayak penyakit yang namanya kulit lebih gampang dideteksi karena terlihat. Tapi yang berhubungan masalah organ dalam itu biasanya deteksi lebih sulit ya. Kemudian ini ada perubahan juga namanya recording chip, recording system ya. Ya, kalau sistem recordnya bagus, itu nanti akan pengaruh ke akurasi ya. 10 tahun lalu waktu kerja di Research for Nanotechnology, itu saya cari ya angka kanker hati di Indonesia kira-kira nomor berapa di dunia? Ini 15 tahun lalu ya. Angkanya bebas daripada 100 tahun. Daripada nomor 1 100. Nomor 1 yang paling banyak ada di Cina. Nomor yang 2 ada di negara yang lain, Amerika dan lain-lain. Ya, negara Asia. Tapi Indonesia sampai nomor 100 nggak ada loh datanya. Apakah Indonesia benar-benar bebas dari data itu? Enggak. Indonesia tidak melaporkan datanya. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai bilang 0 itu emang bukan karena 0, tapi memang kita nggak record data itu ya. Oke, ini yang validity dan reliability ya.
Dan penelitian kita mesti punya dua hal ini yang utama, masalah validitas dan reliabilitas. Validitas adalah akurat ya. Kita mengukur dengan alat ukur yang tepat ya. Saya contoh ini. Untuk kanker hati, diagnosis yang paling gampang, paling akurat, paling precise adalah dengan cara dibiopsi ya. Itu dulu yang pekerjaan saya lakukan. Jadi ke rumah sakit nungguin nih pasien yang lagi mau dibiopsi ya. Jadi saudara bayangkan ya, ini pasien di klinik ya, datang kondisi udah tubuhnya kurus sekali, tapi perutnya besar karena ada asisten pembekakan cairan. Kemudian pasien berbaring ya, saudara bayangkan ya. Dokter kemudian dengan ada namanya jarumnya panjang sebesar ini ya. Kemudian dengan jarum sebelum itu pasien tiduran, dibuka perutnya, kemudian dioleskan iodin, ya, terus digait, jarumnya panjang sekali, digait dengan USG, jarumnya ditusuk, waktu ditusuk darah keluar dikit, ditusuk ya tentu dibius dulu ya, kalau nggak nanti pasiennya sakit sekali ya, dibius, digait, dicubit sedikit jaringan hatinya. Nah itu kan pekerjaan yang paling akurat untuk mendeteksi penyakit itu. Tetapi jarang dilakukan. Kenapa? Orang lebih suka periksa USG aja. Karena satu, untuk diagnosis kanker hati itu satu sifatnya invasif dan ada resiko pendarahan. Maksudnya resiko pendarahan bleeding. Orang salah kalau dokter yang nggak jago, ya, dokter spesialis penyakit dalam yang nggak jago, salah cubit itu bleeding dan pasien bisa mati. Ya. Yang kedua, mahal. Ya. Sehingga orang mundur sedikit, mereka lebih banyak pakai USG. Ya, atau pakai namanya cek alpha fetoprotein. Ya. Memang akurasi nggak 100%, tetapi itu yang paling gampang untuk screening awal. Ya. Ya. Yang kedua namanya akurasi ya. Ini reliabilitas atau konsisten. Data yang kalau kita dicek dengan alat ini, itu harusnya konsisten. Kalau memang itu masalah, pertanyaan gini, kalau sekarang kondisi COVID ini, seberapa konsisten hasil diagnosis antara tes ya? Antara masalah finger prick yang tes yang COVID dengan darah dari jari tepi, sama ada yang dari tes serologi dari vena. Itu pasti akurasi jauh lebih tinggi yang vena. Lebih bagus lagi yang swab ya. Nah, pertanyaan adalah berapa konsisten ketiga alat itu? Ya, ini namanya reliable tapi not valid. Ini reliable and valid. Ini unreliable dan nggak valid juga. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, hari ini saya masuk tentang confounding ya. Oke, tapi sebelumnya saya puterin video sebentar ya. Ini cerita sedikit ya tentang sebentar. Ini saudara lihat ya, ini tentang apa yang kita pelajari dari kasus yang COVID ya. Saja makan yang cukup. Yang Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Main virusnya ringan-ringan saja. Yang sakit yang pakai masker, yang sehat nggak usah. Itu angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan corona ini. Teorinya benar bahwa memang ini akan sembuh sendiri. Corona ini tidak seganas flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah. Kira-kira memang tidak mungkin rendah dari 4%. Mungkin antara 5, 7, 8, ya mentok-mentok paling tinggi 10%. Tapi kan 10% dari 2,5 juta berapa?
250.000, Pak. Itu worst skenario yang kita prediksi. Lebih dari 220.000 kematian yang mungkin terjadi di Indonesia. Banyak banget, Pak. Ya banyak lah, dalam waktu singkat loh. Data yang berharga adalah amunisi bagi para dokter dan ilmuwan dalam melawan pandemi. Dengan data, para epidemiolog bisa menyusun strategi agar wabah berhenti. Tapi jika data tak bisa didapatkan, bagaimana mungkin mereka bisa memenangkan pertempuran? Beberapa pekan lalu, para epidemiolog UI merilis sebuah laporan. Mereka diminta Bappenas untuk menyusun draft skenario pemodelan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Apa kesulitan Bapak ketika diminta oleh Bappenas dalam membuat laporan pemodelan ini? Sangat sulit karena kan surveillance sudah mudah diakses. Karena kita diminta oleh Bappenas untuk mencoba memperkirakan, kita juga minta bantuan teman-teman di Bappenas, tolong carikan akses data apapun yang kita manfaatkan. Jadi kalau kita hanya mengestimasi yang berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh juru bicara, ya kan, itu terlambat. Itu data 5 hari yang lalu sudah di-swab, sudah ada gejala, baru kemudian diumumkan 5 hari ini misalnya. Mungkin sebagian orang yang diumumkan hari ini sudah meninggal. Mungkin yang sudah banyak yang meninggal juga nggak sempat dites. Nah itulah program underreporting dan underestimasi kalau kita hanya mengandalkan data yang dilaporkan oleh secara resmi oleh juru bicara dari Kemenkes atau BNPB ini. Ya Pak, salah satu hal menarik dari laporan teman-teman di UI adalah adanya temuan bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak awal Februari. Kita harus mengetahui kapan sebenarnya virus itu masuk ke Indonesia. Banyak orang melakukan pemodelan dengan memilih waktu ketika terjadi 2 orang atau 3 orang pertama terdeteksi yang dilaporkan oleh KPTJ. Ya. Saya tidak benar itu. Sebenarnya kita bisa melihat data-data dari berapa banyak atau kapan sebenarnya orang mulai terdeteksi dengan gejala COVID. Walaupun pada saat itu hasil tesnya masih negatif. Karena menurut informasi pada awal-awal bulan Januari, Februari, itu laboratorium kita untuk mendeteksi COVID masih belum bisa diandalkan. Sehingga banyak false negatif. Tetapi orang dengan gejala-gejala COVID sudah terdeteksi di DKI misalnya, itu mulai awal Februari sudah terdeteksi, sudah terjadi peningkatan, dan itu kita memastikan bahwa orang Jepang itu pun sebenarnya tertular di Indonesia, bukan orang Jepang itu membawa virus Indonesia. Jadi karena WHO pada waktu itu juga sudah mendeklarasi sudah terjadi penularan lokal, jadi virus itu sudah beredar di Indonesia cukup lama. Mengapa Bapak berasumsi mereka yang mendapatkan hasil negatif di bulan Februari mestinya dinyatakan positif? Itu sudah dengan gejala COVID. Jadi sistem surveillance pemantauan penyakit itu sudah mencatat ada orang dengan keluhan demam, batuk yang tidak bisa diobati dengan pengobatan biasa. Ini kan kecurigaan pertama. Jadi kita laporkan itu sebagai suspek COVID. Masih suspek karena hasil tesnya masih negatif. Tapi hasil tes negatif itu ternyata terbukti karena laboratorium kita belum cukup mampu mendeteksi. Pada waktu bulan Februari sudah banyak laporan kasus ditemukan di Hong Kong, di Australia yang berasal dari Indonesia. Tapi kan kita membantah mungkin tertular di Australia. Nah gitu loh, gitu kita tuh tidak, karena waktu itu semangatnya Indonesia bebas corona, ya kan? Jadi di awal-awal ketika pemeriksaan lab hanya dimonopoli oleh satu institusi, ya, bisa terjadi manipulasi data. Karena yang mengumumkannya satu, itu yang menjadi concern saya waktu itu, harus ada pihak lain yang mengecek
kebenaran itu. Jadi banyak data-data yang dikatakan negatif ternyata terbukti positif. Bagi para epidemiolog, ketika sumber data ini nggak real, imbas kepada analisis pemodelan akan seperti apa, Pak? Ya, sangat berbahaya kalau data para epidemiolog atau para ahli hanya menggunakan data resmi pemerintah. Sangat berbahaya karena itu data itu underestimate dan underreported. Seakan-akan masalahnya cuman segitu saja, ya kan? Nah, kita baru bikin kurva antara laporan dan kemudian yang seharusnya itu gapnya makin lama makin besar. Gapnya makin besar, underreportednya makin besar. Jadi kita mengalami underestimasi yang luar biasa. Padahal yang di sana, di Indonesia yang tertular, itu jauh lebih banyak. Orang mendengarnya yang dilaporkan oleh jubir, sekian kasus, 2000, yang meninggal sekian, ya kan? Sebenarnya yang sudah terinfeksi yang confirm itu mungkin 10 atau 20 kali lipat. Iya Pak, banyak yang beranggapan bahwa muara dari tertutupnya data ini adalah ada kehendak dari pemerintah untuk menghindari kepanikan di masyarakat. Kuncinya di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatannya seharusnya kalau menterinya orang yang paham tentang masalah kesehatan masyarakat, itu akan ngotot melapor Pak Jokowi, Pak, kita harus bertindak sekarang, ya kan? Tapi malah Pak, Kamu lihatlah, Menkes confident banget, yakin apa yang harus dihadapi. Yang dihadapi ini corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa. Yang menakutkan itu beritanya. Nah, ini yang menurut saya jadi kembang gitu. Karena presiden juga juga tenang. Itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak realistis karena tidak memahami perjalanan epidemi ini. Dan itu sebenarnya sudah diberitahu. Sudah banyak ahli yang memberi masukan. Ya kan, saya bingung juga kenapa pendapat ahli ini tidak didengar. Oke. Nah, ini share sedikit. Ini video ini dibuat sekitar bulan Mei kalau nggak salah ya. Ini kan jadi suatu yang pembelajaran buat kita ya, bahwa awal pertama kali memang kita nggak siap ya. Memang tidak ada negara yang siap 100% ya untuk menghadapi yang COVID-19 ini. Ya awal bulan Maret juga sama, karena kita mengikuti anjuran dari WHO mengatakan bahwa yang sehat nggak usah pakai masker ya. Kita ikutin. Ternyata dengan perjalanan penyakit ini ternyata ada hal yang belum kita ketahui ya. Makanya untuk yang kasus yang bahkan yang Menteri Kesehatan kita ngomong seperti itu, memang itu nggak salah juga karena memang itu dari WHO mengatakan mengeluarkan rekomendasi seperti itu ya. Jadi memang kalau kondisi sampai yang terjadi seperti sekarang ini ya memang karena kita tidak tahu ya, karena penyakit baru. Kita mungkin berpikir bahwa penyakit seperti SARS yang dulu ya, ternyata ini penyakit yang sedikit berbeda dan kita butuh penanganan ini jauh lebih serius ya. Saudara belajar sesuatu dari yang video yang tadi ya, masalah antisipasi ya, bahwa kita negara-negara yang memang punya yang agak mungkin dibilang nggak serius, bukan dibilang nggak serius, tapi mungkin yang tidak menaruh perhatian prioritas untuk penanganan COVID ini, kebanyakan memang akhirnya jadi itu sih, jadi masalah yang berkepanjangan sampai sekarang ini. Dan walaupun itu menginfeksi kurang lebih sekitar awalnya sih kematian 10%, karena itu banyak yang tidak terreport ya. Tapi sekarang udah mulai turun ke 5%. Tapi saudara bayangkan nih, 5% itu besar dari jutaan orang. Tetap itu angka tinggi dan angka cost yang pemerintah harus tanggung itu besar sekali ya. Jadi kalau saudara next jadi Menteri Kesehatan harus perhatikan ya hal ini seperti ini, antisipasi. Oke, selanjutnya balik lagi ke compounding. Saudara masih bisa ikutin saya sampai di sini?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Ya, kuliah menarik hari ini confounding. Oke. Pak. Nah, kemarin kita sudah bahas yang tentang ada 5 tipe hubungan, ada yang terjadi karena by chance, ada yang terjadi karena causal, ada confounding, reverse time ordered, bias, ya. Nah, kemarin saya juga kasih cerita bahwa ada ilustrasi Sofia main bola, kemudian kaca pecah, tante galak keluar, kemudian dilihat adalah Sofia. Sofia dituduh untuk memecahkan kaca, ya. Tapi sebenarnya yang memecahkan kaca adalah Vini, ya. Yang Vini itu sebagai yang not observing, ya, itu penyebabnya sebenarnya, ya. Confounding adalah faktor ketiga yang mengconfuse, membuat rancu, ya. Nah, biasanya sih kalau ada faktor ketiga yang membuat terjadi hubungan terhadap outcome, ya. Atau karena kalau bagusnya unobserved, kalau diobservasi kita bisa kendalikan, karena kita bisa kendalikan lewat kriteria inklusi-eksklusi. Tapi kalau kita nggak tahu, ya itu mungkin kita nggak sadar, gitu, ya. Dan penelitian sama, nanti saudara kalau mau membuat penelitian, mungkin ada faktor-faktor yang saudara tidak sadari. Oleh karena itu penting namanya baca referensi yang ada ya. Dari penelitian sebelumnya saudara lihat dari waktu di bagian result and discussion mereka cerita penelitian ini punya kelemahan ini apa aja, ya. Kemarin saya udah kasih contoh yang playing ball dengan skin cancer, penyebab utama adalah karena sinar UV, ya. Matahari, Pak. Sinar. Ini drinking alcohol during pregnancy, low birth weight itu karena ini asosiasi keras dengan Rokok, Pak. rokok, ya. Rokok. Nah, ini nih, auto accident dengan eating pretzel. Coba sudah tebak. Davina, bisa tebak Davina? Kira-kira eating pretzel hubungan dengan auto accident. Gak lihat jalan, Pak, pas nyetir. Oh, nggak lihat jalan. Oke. Kenapa? Karena makan eating pretzel enak banget ya. Iya, keras-keras gitu, Pak. Tapi Lagi kayak makan. Mungkin rada kurang berhubungan nggak sih, Dok? Karena kayak kan cuma makan. Oke. Kira-kira menurut kamu apa hubungannya? Playing phone. Hah? Oh, sambil telepon. Ingat ya, ini confounding itu mesti berhubungan erat dengan faktor yang observed. Kalau orang eat pretzel, biasanya sambil ngapain? Nggak fokus, One hand driving. One hand driving. nggak fokus nyetirnya. Nggak fokus nyetirnya. Oke. Kenapa nggak fokus? Apa kan yang eating pretzelnya? Karena Makannya ngelakuin jatuh. 2 kegiatan dalam satu. Oh, Pak. Multitasking. Multitasking. Oke. Terlalu cepat. Saudara hati-hati ya, lagi nonton webinar ini sambil eating pretzel. Hati-hati, auto accident loh. Kira-kira apa penyebabnya? Karena biasa orang di luar negeri ya, itu kalau eating pretzel ini enaknya sama wine, ya, sama drinking alkohol, ya. Itu penyebabnya. Guys, driving motorcycle dengan hepatitis C yang kemarin, ini udah dibahas kemarin belum sih? Ini penyebab utamanya karena ditemukan nih pada hepatitis C itu tinggi itu pada pada orang yang naik sepeda motor. Oke, jatuh. Hubungannya apa? Terus tiba-tiba jadi hepatitis C. Argia? Rata-rata pemotor itu Pak punya tato semua. Oke, punya tato. Oke, betul. Ada yang punya pendapat lain? Sering mampir-mampir, Prof. Oh, mampir-mampir. Maksudnya mampir kemana nih? Mampir makan gitu, iseng. Oh, mampir makan. Oke. Ya, ingat ya, ini hepatitis C ya. Hepatitis C ditularkan lewat lewat apa? Calon dokter? Lewat makanan bisa, Dok. Lewat makanan? Pak, iya. Ayo. Lewat? Makanan yang kotor. Lewat suntik. Jarum, Dok, darah. Ya, Darah, lewat Dok. Jarum darah ya. Donor. Lewat sexual intercourse, yang pacaran seksual, sama satu lagi lewat darah. Ya, itu nularnya lewat mana? Ya, kemungkinan ya bisa jadi karena driving motorcycle, ya memang, kalau saudara lihat ya, kalau di luar ya, itu namanya motor Harley, itu biasa orang yang motor tuh, badan gede-gede, pakai tangan buntung. Tangannya biasanya tatoan, ya.
kemungkinan terinfeksi hepatitis C dari sana ya, ditularkan lewat jarum suntik ya, jarum tato ya. Ya mungkin karena sanitasi kurang ya. Oke, playing volleyball dengan oral cancer ditemukan ya, statistik menemukan pada orang yang main baseball itu oral cancer-nya jauh lebih tinggi dibanding atlet yang lain. Kira-kira apa, Saudara? Itu yang buat penjaga di mulutnya. Ya nggak sih, Prof? Apa itu? Apa biasanya orang boxing juga pakai itu, mungkin karena gini ya. jarang dicuci. Jarang cuci. Ya terus mereka pakai, terus jadi oral cancer. Mungkin, Prof. Oke, yang lain? Astrid, ada pendapat Astrid? Iya Pak, yang penutup mulutnya sama Penutup mulutnya. buat bol itu ya. Suka jatuh-jatuh kan terus Jatuh kotor diambil lagi ham gitu ya. Saudara kelasnya suka bercanda ya di kelas ini ya. Darlin ada Darlin? Ada pendapat Darlin? Gak tahu dok. Gak tahu ya. Bu Mika? Do you have any opinion? Gak tahu dok. Gak tahu ya. Oh ya, ada yang bilang itu oral cancer main baseball ya, dilempar ya, dilempar, shoo, waktu dilempar kena mulutnya, bok, kena bibirnya kan, waduh, iritasi, inflamasi, yang pertama kali, habis itu kedua kena gebok lagi, bok aja, lama kelamaan jadi inflamasi, jadi oral cancer, bisa nggak? Kena gebok ya, kena pukul ya. Atau kena pukul atau kena baseball ya, orang mau mukul ya, salah, tongkatnya kena mulut. Oke, kira-kira apa sekarang? Orang yang kalau main baseball, kalau saudara lihat, ada yang suka main baseball, kalau di Indonesia main kasti ya. Itu biasa penyebabnya karena chewing tobacco ya. Jadi mereka kena cancer itu bukan karena yang lain, tapi karena sambil nunggu-nunggu ya biasanya punya kebiasaan chewing tobacco ya. Kalau di Indonesia tuh kalau saudara lihat di kampung-kampung itu ada nenek-nenek yang suka makan siri itu, giginya merah-merah itu. Nah itu sama tuh ya. Lanjut ya. Kemudian yang faktor yang lain kira-kira apa? Skin cancer dengan saya ini gampang ya, tebaknya karena hubungan dengan Berjemur. ya berjemur ya, sinar matahari ya. Sinar matahari. Eating ice cream dengan drowning ya, ini udah yang kemarin ya. Ya, biasa eating ice cream hubungan dengan pantai. Oke, lebih tepatnya? Cuaca panas. Ya, panas ya. Ya orang waktu panas ya orang lebih baik main di luar ya. Eating pada saat terjadi peningkatan sales ice cream, terjadi juga peningkatan shark attack, ikan hiu menyerang manusia. Apakah karena ikan hiunya, sharknya mau makan es krim juga? Nggak dikasih sama orangnya sehingga di attack. Tempatnya biasanya di pantai. Oke, tempat apa hubungan dengan pantai? Oke, lebih tepatnya lagi apa? Ini kan tebak betul. Spesifiknya tempat. Oke, yang lain lagi? Ini hubungan dengan ice cream sales meningkat. Kapan penjualan es krim meningkat? Panas. Iya, pada saat panas. Pada saat panas, orang kemana? Nyebur ke laut. Tengah laut. Nyebur ke laut, nyebur ke pantai. Ya, di penyebab itu ya. Oke, jadi confounding adalah faktor ketiga atau unobserved yang berhubungan dengan penyakit, dengan suatu outcome atau disease. Tapi ini masih hubungan erat dengan exposure. Kalau nggak ada hubungan erat dengan exposure, itu bukan confounding ya. Ya, beda ya. Ini bukan variabel antara ya. Contohnya ini, kalau saudara lihat perjalanan orang kena hepatitis B, kemudian dalam waktu kalau nggak itu kronik atau hepatitis C, itu akan masuk fase berikut namanya sirosis ya, ada pengerasan hati. Kemudian ada sirosis, pengerasan hati, akhirnya jadi
kanker hati. Tetapi namanya cirrhosis ini bukan variabel confounding. Itu adalah variabel perantara. Satu step before menjadi kanker hati atau hepatocellular carcinoma. Ya. Jadi confounding atau sebetulnya sebagai faktor ketiga ya yang menyebabkan outcome. Nah, bagusnya kalau kita tahu itu secara jelas kalau kita observe. Tapi kalau kadang-kadang kita karena peliti kita nggak sadar, ya itu muncul. Ya, ini seperti Down syndrome ya. Ini angka kelahiran Down syndrome berdasarkan urutan anak kelahiran keberapa ya. Makin anak yang ke belakang itu biasa resiko Down syndrome jauh lebih tinggi. Bukan karena urutan kelahiran ya, tetapi karena usia ibunya. Ini orang yang makan garam itu resiko myocard infarction lebih tinggi ya. Bukan sebenarnya memang penyebab utamanya karena hipertensinya. Ya. Hipertensi berobat dengan dengan garamnya sih. Ethnicity, pneumonia. Kalau saudara lihat untuk beberapa penyakit itu pneumonia itu tinggi di kalau saudara ke puskesmas ya. Nanti kalau saudara ini COVID selesai, nanti kan saudara ada pembelajaran clinical exposure ya. Saudara nanti akan punya kesempatan untuk kunjungan ke puskesmas. Saudara tebak deh, dari 10 tahun terakhir ini, itu penyakit yang namanya ISPA, infeksi pernapasan, pada anak, itu jauh lebih tinggi di puskesmas. Sebenarnya bukan penyebabnya karena hal yang lain, tapi karena masalah bukan karena etnisnya, tetapi karena crowding. Biasanya mereka tinggal di tempat yang satu rumah tuh terlalu banyak orang ya. Ya, jadi resiko penularan pneumonia jauh lebih tinggi ya. Bisa juga karena malnutrisi ya. Ya. Nah, kalau saya lihat dari tabel di atas nih, kira-kira mortality rate-nya paling tinggi di mana? Amerika. Jadi tebakannya hipotesis apa? Ya, are people living in Costa Rica or Venezuela at lower risk of mortality than people in Canada or in the US? Yes or no? Yes. Ya, kalau udah lihat data kasar dari crude data seperti ini ya. Tapi kalau sudah baca detail ya, penyebab bukan karena itu. Ini kan asumsi vital statistik korek ya. Tapi kalau sudah lihat, mesti lihat juga observe yang lain. Itu sebaran penduduk di Amerika atau di tempat yang lain. Ya, di negara Amerika jauh lebih banyak yang orang tua. Ya. Ya. Kalau saya lihat ya, angka kematian COVID ya, di negara Eropa itu jauh lebih tinggi dibanding negara Asia. Bukan karena di sana itu jauh lebih imunitas tubuh lebih rendah, tetapi karena faktor age distribution ya, populasi di Prancis atau di Amerika itu lebih banyak orang tua ya, lansia. Nah, Indonesia itu punya satu keuntungan ya, karena negara kita tuh negara yang pada saat kita kan namanya panen bonus demografi penduduk. Artinya gini, angkatan saudara dan saya juga masih muda saudara, itu akan yang jadi generasi yang akan, istilahnya kalau tahun 2030 itu akan jadi generasi yang produktif, usia kerja produktif. Jadi kalau untuk Indonesia itu ke depan akan prospeknya akan cerah ya, karena kita banyak tenaga angkatan muda yang produktif ya, apalagi yang zaman sekarang ini saudara diharapkan anak muda kreatif ya. Oleh karena itu tapi harus dijaga nih, jangan sampai anak muda yang jadi anak muda yang tanpa ada harapan atau apa ya, tanpa ada, kemudian anak muda yang terkena narkoba, itu pasti akan banyak hal kerusakan terjadi ya. Ya saudara, orang-orang yang akan punya jadi leader nih mungkin di 5 atau 10 tahun ke depan nih ya. Jadi kan menggantikan generasi yang udah lebih senior ya. Jadi confounder adalah faktor ketiga ya. Oke, lanjut. Nah, saudara lihat nih. Ini namanya data tabel 2x2. Ini namanya male dan female. Dari hipotesis daripada studi case control, itu ditemukan nih. Saudara lihat, kalau dari angka ini, dilihat dari odds ratio-nya. Odds ratio gini loh. Odds ratio, cara baca adalah, kalau di atas 1, odds ratio di atas 1, itu sebagai risk factor. Artinya, semakin kenaikan faktor exposure X akan diikuti dengan kenaikan outcome Y. Kalau 1,71 kali, artinya
lebih beresiko laki-laki untuk terkena penyakit kasus untuk malaria. Kasus untuk penyakit ini. Malaria, betul ya. Kemudian pertanyaan, apakah male gender betul-betul nggak asosiasi dengan sebagai risk factor untuk malaria? Karena nyamuknya yang menggigit, nyamuk betina, sehingga lebih suka laki-laki. Betul? Ya, hati-hati ya, saudara kalau baca statistik ini. Kelihatan seolah-olah yang laki-laki lebih beresiko. Tapi bukan kan itu. Ada faktor yang lain. Ya. Ya. Confounding adalah outdoor occupation. Ya. Kemudian sama ini alcohol consumption dengan cardiovascular disease ya. Cardiovascular heart disease ya. Penyebabnya bisa karena alkohol juga, tapi karena yang penyebab utamanya karena smoking. Ya. Obesitas dengan mortality. Penyebab apa? Betul orang yang lebih menurut saudara kira-kira untuk orang yang umur panjang lebih banyak yang obes atau yang BMI di bawah 25? Obes. Kenapa obes? Makannya enak. Makan enak ya. Iya, tapi betul loh, studi menemukan loh, ya di Amerika ya. Ini sekali saya ngomong di Amerika. Di Amerika itu orang-orang yang sampai lanjut usia yang lebih umur panjang itu lebih baik cenderung mereka obesitas dibanding yang kurus. Karena sebagian yang memang satu ya berhubungan dengan sekali hubungan sosial ekonomi juga ya, yang lain-lain. Jadi yang istilahnya yang kekurangan, yang kurang gizi itu biasanya udah meninggal karena penyakit yang lain. Ya. Ini penyebabnya karena hipertensi ya. Atau bisa juga karena faktor yang lainnya. Tapi ingat ya, saudara kalau cari ini, saudara bukan cuma data dari observasi, mesti ada dasar teorinya. Ya. Oke, ini ada studi menemukan ya. Saudara di sini yang punya anjing, yang punya pets, siapa? Angkat tangan. Aku. Oke, ya. Selamat ya, saudara beruntung ya. Studi found association with this, sorry. Ini kan ini mungkin yang contoh pertama dulu ya. Studi found association with cigar smoking and boulders. Orang-orang yang suka ngerokok. Cigar itu yang cerutu yang besar tuh, yang ngerokok yang besar. Kalau film-film yang apa? Yang zaman dulu biasa orang yang smoking yang pakai itu dengan baldness. Hubungannya apa kira-kira? Apakah merokok sigar itu menyebabkan terjadinya botak? Terlalu lama di dalam ruangan, Pak. Oke, terlalu lama di ruangan. Terus apa lagi kira-kira? Kalau saudara lihat film-film yang zaman dulu itu biasa orang yang ngerokok yang cerutu besar itu. Udah tua semua, Pak. Oke, penyebabnya karena tua ya. Biasanya karena rokok sigar itu mahal ya. Ya. Jadi yang mampu beli biasanya udah tua, udah punya uang banyak ya. Ini studi B found protective effect animal companion with heart attack. Penyebab apa kira-kira? Orang kan ada orang yang punya pets ya punya peliharaan itu biasa resiko untuk heart attack-nya jauh lebih rendah. Kenapa kira-kira? Lebih sayang bahagia. sama peliharaannya, Pak. Lebih bahagia. Oke. Saya panggil ya. Lebih banyak gerak, Pak. Lebih baik gerak. Oke. Intan Hidayani, ada pendapat? Ya, Pak. Ada pendapat kamu? Kira-kira apa? Kalau dari kucing biasanya suara dengkurannya. Oh, suara dengkurannya. Kenapa suara dengkurannya? Mencegah penyakit jantung ya? Pernah baca aja. Oh, oke. Michelle Kerin? Karena kalau lagi stres bisa main. Oh, kalau lagi stres bisa main sama kucing, main sama anjing ya? Oke, yang lain? Tebakan apa kira-kira? Salsabila apa? Kira-kira menurut kamu? Lebih sabar, Pak, yang punya. Oh, lebih sabar ya? Oh iya, betul juga ya, sabar ya. Kesabarannya kalau dia lagi marah itu
kucingnya ditabok atau anjing ditabok, pak. Jadi terlampiaskan gitu ya. Oke, kira-kira apa sih yang lain? Oke, kita diskusi. Saya tahu ini kelas besar memang, orang ngopi kesempatan. Nicholas? Ada pendapat Nicholas? Karena rescue dog gitu, Pak. Oh, karena diselamatkan anjingnya. Kalau ada tanda-tanda serangan jantung, sebenarnya anjingnya itu pintar ya, langsung panggil telepon 911 gitu ya, ke gonggong ke seorang ya. Oke, kira-kira apa? Orang yang biasa punya pets itu punya kepribadian apa? Penyayang. Penyayang. Ya, Sabar. sabar ya. Itu berhubungan dengan tipe kepribadian orang sebutnya B personality ya. Saudara lihat ya. Nanti kalau saudara lihat ya, nanti kalau udah perjalanan itu ada tipe mahasiswa, ada yang tipe A, ada yang tipe B. Ya, saudara masuk yang mana nih? Tipe A itu orang itu ambisius, punya target, disiplin tinggi. Apa mau kerjain kalau PR untuk dikumpulin hari Jumat, kalau bisa dia selesai Kamis nih. Atau sebelum saya kasih PR dia udah kumpulin dulu. Nah, itu tipe A tuh. Ambisius ya. Pokoknya punya target, leadership-nya tinggi ya. Tapi kekurangannya biasa nggak sabaran, maksa orang gitu ya. Tapi ada juga tipe B. Walaupun dunia mau kiamat, tenang aja bro, tenang aja sis. Ya, orang tenang. Kalau ada tugas, tenang aja, masih ada 3 menit terakhir. Ya, nah biasanya tipe kepribadian itu yang orang lebih santai, lebih gampang accepted. Itu biasa itu orang yang punya banyak pets ya. Oke, nah kalau pertanyaan lagi, kalau kita punya confounding, apa yang harus kita lakukan ya? Ada cara kontrol untuk confounding ya. Sekali ya, kita bisa kontrol confounding kalau kita sadar bahwa itu adalah faktor perancu. Kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa kendalikan itu ya. Yang kedua, kita mesti mengukur ya. Yang pertama cara adalah cara di bagian desain studi itu dengan cara kita melakukan randomisasi ya. Subjek yang kita pilih itu harus di random ya. Makanya teknik samplingnya itu random ya. Saya nggak bisa milih loh di kelas ini, kemudian saya milih nih, ini kira-kira misalnya saya mau ukur tingkat kepuasan selama saya ngajar, kemudian saya langsung milih kira-kira ini muka-muka yang baik-baik siapa nih, kemudian saya pilih sebagai responden untuk memberikan evaluasi bagi saya. Cenderung akan hasilnya adalah puas ya. Kalau misalnya mau ambil sampel di kelas ini, saya harus random ya. Tapi kalau untuk bisa random, kalau saya mesti punya database misalnya mahasiswa nomor 1 sampai 200, siapa aja random, saya random. Bisa juga cara random saya ambil undian, ada juga cara randomnya saya pakai setiap nomor absensi nomor 2, nomor 12, nomor 22 dan lain-lain ya. Yang kedua cara untuk mengurangi confounding adalah dengan cara restriction. Kriteria untuk restriction adalah kalau misalnya saya tahu ada variable confounding, saya mesti exclude ya. Misalnya saya mau penelitian nih, hubungan antara minum kopi dengan lingkar perut. Yang pasti yang mesti saya eksklusi siapa? Satu, orang yang punya perut besar. Iya, bukan. Maksudnya perut besarnya yang nggak usah eksklusi. Bukan. Ibu hamil. Ibu hamil. Ibu hamil bukan karena kopi. Tapi karena ada calon anak. Ya, sama ibu yang habis melahirkan. Habis melahirkan, langsung kecil perutnya. Tapi karena ada waktu beberapa bulan gitu ya, baru mengecil kembali ke semula. Atau orang yang sakit mengalami asites. Asites maksudnya ada gangguan di perutnya, sehingga perutnya besar, pembengkakan cairan. Itu juga bukan karena kopi, itu karena ada penyakit yang lain. Nah, itu mesti direstriksi. Nggak boleh terlibat sama penelitian ini. Kalau mereka masuk dalam penelitian ini, akan mengacaukan hasil penelitian ini. Ya. Yang ketiga, cara ada matching. Ini matching nanti, ini di bagian analisis ya. Nanti saudara mungkin belum kebayang nanti, kalau udah punya data, nanti buat skripsi, mungkin baru bisa kebayang. Yang ketiga, yang keempat caranya dengan cara stratifikasi. Saya tunjukin ya. Yang terakhir adalah multivariate analisis ya. Nanti saya juga yang akan mengajar ya. Saya mengajar praktikum untuk saudara punya dataset. Saudara sudah ambil data penelitian di Final Project 2 ya. Kemudian nanti ada kelasnya di laboratorium. Kita mengolah data penelitian saudara ya sampai menghasilkan data yang kemudian jadi skripsi ya. Oke, yang pertama randomisasi yang tadi saya cerita ya, mesti di random.
Ini yang satu jadi kritikan pemerintah ya, yang penelitian sekarang yang masalah vaksin itu masalah randomisasi. Subjek yang dipilih itu punya kelemahan karena nggak di random. Kalau nggak di random, itu unsur subjektivitasnya bisa lebih tinggi. Ya. Ini contoh ya, soalnya ini saya ada grup comparison ini studi untuk beta blocker heart attack trial nih. Soalnya lihat ya, ini ada dikasih propanolol, satu lagi dikasih placebo. Soalnya lihat ya, itu bagian yang di random itu punya karakteristik yang dikasih itu yang average usianya mesti mirip. Biasanya itu plus minus 5 tahun. Nggak boleh saya kasih yang propanolol, saya pilih orang resiko orang yang muda-muda. Ya, kemudian placebo yang nggak kasih apa-apa, orang yang tua-tua. Sehingga nanti kalau kesimpulannya orang itu lebih cepat sembuh bukan karena propanololnya, tapi memang karena usia muda. Usia muda itu memang recovery-nya jauh lebih cepat dibanding yang usia tua gitu ya. Sama ini pria wanita mesti sama ya. Mesti kurang lebih kalau bisa male kumpul bandingkan dengan male, female banding female ya. Systolic blood itu sama nih. Kondisi awal start mulai penelitian itu harus sama. Tujuannya buat apa? Supaya kita mencegah confounding yang lain. Misalnya saya mau penelitian nih. Ya. Kira-kira nih Pak Feli ngajar dengan Pak Sunggono mengajar. Mana lebih pintar ya. Kemudian saya pilih nih, Pak Feli memilih anak-anak dari sekolah unggulan di Jakarta. Ya kan? Saya ngajar gitu. Kemudian outcome-nya adalah berapa banyak yang berhasil maksudnya berhasilkan nilai ujian akhir. Soalnya kalau SMA sih sekarang namanya apa sih? Ujian akhirnya? Ujian akhir nilai apa sih? Hah? UAS. UAS ya? Oke, UAS ya. Kemudian saya satu lagi grup yang Pak Sunggono itu mengajarkan grupnya adalah orang-orang misalnya dari SD yang dari tempat yang agak pelosok mungkin yang kekurangan pendidikan, kekurangan fasilitas. Saya bandingkan metode Pak Feli dengan Pak Sunggono sebanding nggak? Nggak sebanding. Ya karena istilahnya gini, kalau yang kelompok yang dari orang sekolah yang sudah maju, istilahnya nggak usah diapa-apain, juga dia akan bagus. Kalau yang Pak Sunggono mungkin dia sudah melakukan effort yang bagus, tapi hasilnya nggak hasil kenaikannya belum sampai mencapai batas yang signifikan. Tapi ada kemajuan, progresnya tinggi dibanding yang kelompok yang awal. Oke. Nah, cara untuk yang namanya blinding sama nih kalau dalam penelitian clinical trial, ini namanya single blinding. Pasien nggak tahu, ya, nggak tahu obat apa yang dikonsumsi karena itu mempengaruhi bias. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya ada project riset ya misalnya. Saudara mau ikut terlibat penelitian, ya. Kemudian kelompok yang angkatan 2009, saya kasih obat paten, ya. Saya bilang, Pak, Bu, tolong diminum ya obatnya obat paten. Ini bisa menurunkan tekanan darah. Obat ini harganya 1 juta, ya, sekali minum. Ibu harus minum ya selama 5 hari ya. Kira-kira diminum nggak? Ya kan? Diminum kan? Nah, kemudian kelompok angkatan batch yang 2020, saya bilang, Pak, Bu, saya mau penelitian ya. Sekarang kamu dapat placebo. Placebo adalah zat kosongan. Ini kapsulnya kapsul kosongan, nggak ada efek apa-apa dan tidak merugikan apa-apa. Kamu minum ya selama 5 hari ya, 3 kali sehari. Diminum nggak kira-kira? Kalau kalian tahu seperti itu, ya enggak lah. Tidak. Ya, jadi namanya blinded. Pasien itu nggak tahu. Yang kedua, caranya double blinded. Pasien nggak tahu, dokternya nggak tahu. Karena kalau dokternya tahu status pasien minum obat apa, itu bisa cenderung bias. Misalnya, saya tahu nih, secara nggak langsung itu dokter ada kadang-kadang punya hipotesis ya, punya tendensi. Misalnya saya tahu pasien yang A itu adalah minum obat paten. Hipotesis obat paten itu jauh lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah. Kemudian saya ukur tensinya. Tensi awal, tensi kedua, hasilnya kok ini kok nggak turun-turun ya. Kemudian saya minta perawatnya ukur lagi sampai hasilnya mendapatkan hasil yang saya inginkan. Kalau saya tahu status pasiennya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan
dokter itu tahu ini kelompok yang pakai placebo nih, kemudian tensinya buruk, kemudian dia langsung catat hasilnya. Jadi ada perlakuan yang berbeda kelompok yang menerima obat paten dengan obat yang placebo, dan itu tidak boleh. Ya, namanya. Sehingga dokter itu harusnya nggak tahu juga. Yang ketiga, pasien nggak tahu, dokter nggak tahu. Yang ketiga, orang yang analisis data juga nggak boleh tahu. Saya ini pekerjaan saya nih. Saya sering namanya analisis data dari rumah sakit ya. Diminta saya untuk bantu untuk bagian konsultan dan sekaligus menganalisis hasilnya. Kemudian membuat reportnya. Nah, saya pekerjaan seperti itu, saya nggak boleh tahu ini kelompoknya A atau kelompok mana placebo. Karena cenderung ya, kalau saya tahu, wah kayak hasilnya kalau nggak sesuai dengan yang saya mau, kemudian saya akan cenderung mengotak-atik datanya. Ini bukan cara manipulasi data ya, tapi kita ada beberapa cara yang kita eksklusi atau cara-cara analisis data yang berbeda sehingga sebisa mungkin sesuai dengan outcome atau hipotesis awalnya. Sehingga orang yang analisis data juga nggak boleh tahu ya. Oke, ini yang cara kedua adalah cara restriction ya. Soalnya umur yang dalam penelitian itu harus direstriksi. Kalau ada penyakit obat-obat tertentu ya, nggak semua usia, makin baik range usia makin lebar, maka confoundingnya makin besar. Ya. Contohnya saudara lihat nih, antara yang non-smoker dengan yang smoker. Itu kelompok dua grup ini, kalau mau penelitian itu mesti mirip. Kalau terlalu jauh, ya nggak cocok. Coba ya saudara lihat ya, yang kemarin ada penelitian merokok pakai vape, itu harusnya kelompok yang bagian yang difoto bukan orang yang cuma usia muda, tapi usia yang tua juga difoto. Harusnya comparable atau enggak? Kalau itu dua yang nggak comparable, itu mungkin bisa jadi confounding. Oke, saudara masih bisa ikut saya sampai sini? Ini contoh confounding ya. Kita mau sedikit main hitung-hitungan ya. Saudara dari kelas 3 IPA ya? Ya, matematika jago ya? Pak. Ya, sekarang kita ngulang ya. Jadi saya recall memory ya. Nah, saya mau ketawarin sebenarnya obat jerawat ya. Dari 100 orang yang diteliti yang pakai obat jerawat, 10 orang yang jadi jerawatan. Jadi resiko untuk terjadi jerawat kalau pakai obat jerawat adalah sebesar 10%. Mau beli nggak, saudara? Obat jerawat ya. Mau dipakai nggak? Boleh. Boleh. Ada pendapat? Nah, kita kalau cuma dapat data ini, kita nggak tahu nih Lihat mana yang bagus yang enggak ya. juga Pak, menurut saya. Ya, sehingga betul ya. Kita mesti lihat data berikutnya. Ya, kita mesti compare, ada pembandingnya. Saudara kalau saudara merasa diri saudara pendek atau tinggi? Atau sedang? Pendek, Pendek. Pak. Pendek. Pendek. Kak. Pendek. Ya, tergantung ya. Kalau tinggi saya tingginya kurang lebih sekitar 173 cm ya. Kalau saya di antara usia-usia seangkatan saya, ya termasuk tinggi lah ya, termasuk sedang ya. Jangan bandingkan sama generasi sekarang. Ya. Tapi waktu saya pergi ke Amerika, saya termasuk pendek. Karena comparisonnya orang-orang Amerika yang di sana tinggi-tinggi ya. Nah sama ini penelitiannya sama nih. Ini harus dibandingkan kalau nggak pakai obat jerawat. Ternyata yang nggak pakai obat jerawat hasilnya 10%. Sorry, ini tadi. Kalau ini nggak pakai obat jerawat juga resiko 10%. Artinya obat jerawatnya tidak berguna. Oke, saya jelasin tabel ini. Nanti akan hubungannya dengan itu. Tabel yang suruh untuk diskusi hari Jumat ini. A adalah kelompok yang orang yang pakai obat jerawat dan jadi Perawatan. perawat. Oke, kalau kelompok B Orang yang pakai Obat tapi dia nggak jerawat. ya, pakai obat dan nggak jadi jerawatan. C yang jerawat tapi nggak pakai Jerawat nggak obat. Jerawat. tidak pakai obat jerawat dan jerawatan. Ya. Kalau yang D adalah Nggak jerawat. tidak pakai obat jerawat dan tidak perawatan. Pertanyaan, question. Kalau memang obat jerawat itu efektif,
Kira-kira angka yang mana yang mesti tinggi? A, B, C, D? A sama D. D dan C. D dan B. C yang mesti tinggi. C. Enggak, B kalau dan C. pertanyaannya kalau obat jerawat efektif mencegah jerawat, maka yang harus yang tinggi berapa? Angka yang mana? B. C. C. Pak. B dan D. Kalau obat jerawat itu memang efektif, harusnya yang tinggi adalah B. Sama kalau nggak C. pakai obat jerawat, C. jerawat dan B dan C itu harus tinggi. Ya. Kalau itu memang bisa mencegah. Tapi kalau obat jerawat yang malah menyebabkan jerawat, maka yang tinggi adalah A dan D. A dan D. Oh, pinter juga ya. D. Ini exposure outcome ya. Oke, good. Yang tadi ya, jelasin. Lanjut ya. Oke, ini people who are exposed and do not have disease. Yang mana? A, B, C, D? People who exposed and do not have disease. B. B, Pak. D. Ya, betul ya. B. People who have disease? A dan C. Ada. Dan C. Oke. Jangan ketukar ya, saudara. Nanti kalau di tabel namanya tabel 2x2. Nah, biasanya kalau orang epidemiolog itu jago sekali kalau bikin namanya tabel 2x2. Saudara mencoba menghitung faktor resikonya. Ya, ini yang sebelah kiri itu exposure, yang atas itu outcome. Ya. People who are not exposed and have disease? C. C. Nah, ini ya. Ini tabel 2x2. Kita coba menghitung how disease is distributed dan faktor risiko mana yang jadi outcome-nya. Nah, kemudian nanti kita harus menghitung namanya kalau misalnya hasil seperti ini trialnya, kalau nggak pakai obat jerawat, resiko 10%, nggak pakai obat jerawat, itu 10%. Nah, kita namanya menghitung namanya resiko relative risk. Relative risk adalah untuk menghitung adalah 10, kalau pakai obat jerawat 10%, kalau nggak pakai obat jerawat 10%. Relative risk-nya adalah risk of exposed dibandingkan risk of unexposed. Jadi jawaban satu, artinya nggak ada gunanya pakai obat jerawat sama nggak pakai obat jerawat, nggak ada gunanya. Resikonya sama, ya. Paham ya, saudara? Di sini ya. Jadi kalau saat relative risk adalah suatu indikator, ya ini untuk menyatakan seberapa resikonya berapa kali lipat. Caranya menghitung adalah risk of exposed divided risk of unexposed. Kalau kasusnya kondisinya seperti ini, ya kalau satu itu ada pakai active medicine is not associated with acne, ya pakai obat jerawat nggak ada hubungan, jangan terjadi pencegahan jerawat. Nah, bagaimana kalau kasus seperti ini? Kalau pakai obat jerawat, dia 10%. Kalau nggak pakai obat jerawat, resiko berapa? Resiko nggak pakai obat jerawat adalah 1 dibanding 1 dibanding 100. Nah, mungkin nggak kira-kira? 1%. Relative risk-nya berapa? 1%. 10. Risknya jadi 10. Risk of exposed divided risk of unexposed. 10 ya. Mau beli nggak obat jerawatnya? Enggak. Kenapa nggak mau beli? Artinya, cara baca adalah kalau pakai obat jerawat itu meningkatkan risiko menjadi jerawat jadi 10 kali lipat dibanding orang yang nggak pakai obat jerawat. Artinya obat jerawat ini malah memicu terjadinya jerawat. Ya. Yeah, the teenagers who took acne medicine were 10 times less likely to develop acne and those who did not take acne medicine. Kalau ini? Kalau dia misalnya kalau pakai obat jerawat sama nih, risiko 10%. Kalau nggak pakai obat jerawat, itu risiko 40%. Kira-kira relative risk-nya berapa? 0,25. 10 dibanding 40 ya? 0,25. Iya, 0,25. Mau beli nggak kira-kira? Artinya protektif. Beli. Obat jerawat itu bisa memprotek 0,25. Ya. Beli. Ya, beli ya. Ini tergantung harganya dulu ya.
Oke. Lanjut ya. Jadi teenage who took acne medicine were 0.25 as likely to develop acne as those who did not take acne medicine. Jadi ingat ya, cara baca kalau satu artinya tidak ada hubungan. Ya. Kalau lebih besar dari satu artinya sebagai risk factor. Risk factor maksudnya gini, semakin exposure ditingkatkan, maka resiko outcome makin tinggi. Contohnya, semakin banyak orang merokok, ya batang rokok Indonesia makin banyak, maka resiko untuk kanker paru maka jauh lebih tinggi. Ya. Semakin lama dengerin Pak Feli kuliah, maka semakin ngerti ya. Atau kebalikannya. Ya, diharapkan semakin tinggi ya, semakin imun saudara makin bertambah. Kalau kurang dari satu, artinya negatif. Ya, semakin tinggi faktor resikonya, maka outcome-nya makin rendah. Semakin baik saudara konsumsi makanan-makanan berserat, sayur, maka resiko untuk konstipasi, sembelit itu makin kecil. Semakin banyak buah-buahan saudara makan, maka resiko untuk mengalami gusi berdarah atau sariawan itu jauh lebih rendah. Nanti ya. Kalau kuliah Pak Feli, makin saya ngajar makin lama, makin positive association atau negative association? Ngerti. Ya. Positif dong. Positif ya. Positive association. Oke. Ini namanya relative risk ya. Oke, ini saya bahas sedikit, nanti mungkin di pertemuan berikut saya akan bahas lebih detail dikit ya. Kalau ini artinya nih, dia hitung relative risk ya. Relative risk-nya mendapatkan 11,9. Artinya, kalau orang merokok, maka resiko untuk terjadinya kematian karena lung cancer itu 11,9 kali dibanding kalau tidak merokok. Makanya saudara lihat ya. Saudara kan lihat kan, kalau ada yang pernah ke rumah sakit di masa COVID ini, sebelum masuk ke rumah sakit, itu biasa ada checklist. Ada pertanyaan kuesioner. Itu dia menghitung scoring. Apakah Anda dalam 14 hari terakhir ini, Anda demam? Yes atau no? Kalau saudara yes, itu poin langsung tambah tuh. Skornya berapa? 3 misalnya. Apakah Anda dalam 14 terakhir ini pernah kontak erat dengan orang yang suspek COVID? Kalau pernah, skor saudara jadi besar. Apakah Anda pernah melakukan tes ini? Nah, itu perhitungan nanti itu total scoring. Kalau saudara biasa lihat ya, kalau saudara udah isi kuesioner itu nanti ditempel stiker. Ya, tadi saya masuk pakai stiker. Ini ada artinya nih. Kalau saudara udah tes, ada yang udah langsung beberapa yang, wah kayaknya kamu high risk, baik screen dulu, dites dulu. Ya, ya ini sama ini odds ratio juga nih. Orang pakai electric blanket dengan brain cancer. Ya, kalau beda odds ratio ini kalau odds adalah hitungannya A dibagi B, A dibagi C, kemudian kontrol odds-nya adalah C dibagi D. Ya. Hampir sama interpretasi odds ratio dengan relative risk. Kalau di atas 1 sebagai risk factor, kalau di bawah 1 sebagai protective. Ya. Jadi kalau relative risk adalah risk of exposed divided risk of unexposed. Ya. A dibagi A tambah B dibagi C tambah D. Tapi kalau yang relative odds ratio itu sedikit berbeda ya. Ini biasa odds ratio untuk penelitian dan studi penelitiannya pakai case control ya. Nanti di pertemuan yang EPM ada tuh pembahasan itu tentang desain studi. Atau orang sebutnya A dikali D dibagi BC ya. Nanti detailnya yang kayak gini saya ceritakan basicnya di pertemuan berikutnya ya. Yang saudara perlu ingat sekarang adalah kalau satu artinya sebagai tidak ada hubungan. Kalau di bawah 1 sebagai protektif. Kalau di atas 1 sebagai risk factor. Oke. Pertanyaan. Among 100 people at baseline, saudara lihat soalnya, 20 develop influenza over a year. Maka resikonya adalah 20 dibagi 20 among 20 among 100. It means 0.2. Ya. Tapi ke odds-nya, odds itu orang sebutnya kamu kan di bahasa Indonesia kurang gitu
jarang dipakai kan. Kalau saudara yang sering ke Las Vegas, yang sering main judi, pasti tahu odds. Odds itu orang gampang ingetin berapa chance untuk menang kalah ya. Ini kalau odds untuk influenza adalah 20 dibanding 80. Ya. Ada 0,25. Misalnya, di kelas ini ada 2 pria, 4 wanita. Ya. 2 pria, 4 wanita. Berapa proporsi pria? 2 dibanding 2/6. 2/6. 3. Kalau berapa rasio pria dibanding wanita? 2/4. 2 pria banding 4 wanita. Ya, 2/4. Ya, ini odds ya. Kalau yang risk itu proporsi, kalau odds itu adalah rasio. Ya. Kalau rasio A dibagi B. Kalau risk itu adalah A dibagi A tambah B. Ya. Nanti kalau saudara mau hitung rumusnya sama bisa dibalik nih. Risk sama dengan odds dibagi 1 tambah odds. Ini kalau contohnya risknya adalah risknya misalnya odds-nya dapatnya 0,25. Kalau saudara mau terjemahkan dalam bahasa mudah dimengerti adalah 0,25 dibagi 1 tambah 0,25 0,2. Ya. Ini kan lebih gampang, lebih mudah dimengerti ya kalau pakai odds ya. Pakai risk ya. Ya, jadi berapa peluang untuk terjadi influenza? Ya 0,2. Artinya dari 10 orang, 2 kena. Ya. Kalau ini adalah odds dan 0,25 ada dari 25 kena, 100 nggak kena. Ya. Oke, nanti tentunya nanti kalau saudara lihat ya, untuk menentukan ini ditentukan oleh daripada desain studinya. Kalau yang dianggap mendekati, kan gini, kita penelitian ya, yang penelitian kita ada mencari kebenaran. Ya, tentu yang kebenaran yang paling tinggi adalah ya kitab suci. Itu yang apa? Dianggap sebagai kebenaran tertinggi. Tapi kalau di dunia sains, yang dianggap yang paling mendekati kebenaran itu systematic review. Ya, boleh ada critical appraisal, ada namanya randomized clinical trial, ada cohort study, ada case control, ada expert opinion. Dianggap kalau misalnya kalau ada expert opinion, misalnya si dokter ngomong ini dibanding ada pernah penelitian randomized clinical trial, itu dianggap malah lebih mendekati kebenaran dibanding orang yang cuma studi observasional. Ya, makanya kalau saudara lihat nih, apakah hidrokloroquine itu bisa mencegah penyakit atau bisa menyembuhkan penyakit COVID? Saudara lihat lagi di penelitian yang ada clinical trial nggak atau enggak? Ya. Apakah vaksin produksi Cina atau vaksin produksi Rusia itu mampu mencegah COVID? Ya, saudara lihat ya penelitian yang paling mendekati kebenaran ya penelitiannya randomized clinical trial. Ya. Kalau yang dibawa-bawa lagi penelitian yang studi observasional itu punya akurasi yang mungkin dianggap lebih rendah di quality of evidence-nya dibanding yang di atas ini. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, ini cara untuk kontrol confounding ya. Saudara kalau lihat penelitian ini ada pemberian vitamin D dengan depresi. Kira-kira apa? Kalau hitung dari relatif risknya berapa? Ini relatif risknya 0,41. Artinya apa? Vitamin bisa mencegah depresi nggak? Bisa. Bisa ya? Ya, tapi kalau saudara menyadari bahwa itu ada faktor confounding karena variabel yang lain, nah saudara melakukan analisis ini stratifikasi ya. Lihat ya tadi responden jumlah berapa? 2000. Total ada sekitar berapa? Ada sekitar 3.200 ya. Nah, saudara pilah-pilahnya ini pada kelompok yang muda, satu kelompok yang tua. Ya, saudara di split ya. Pada sekitar 1.100 yang kelompok yang muda, pada sisanya lagi yang 2.100 yang kelompok tua. Kalau lihat ya per age group ya. Ini RR-nya berapa? Relatifnya 1. Kalau ini 1. Artinya apa? Sebenarnya vitamin D itu no efek. Kalau kita boleh membuat stratifikasi. Kalau kita punya kesadaran bahwa usia itu punya pengaruh ya. Kalau ini smoking heart disease RR-nya
4 kan? Artinya, kalau smoking dengan merokok itu mah meningkatkan resiko terjadi heart disease 4 kali lipat dibanding yang tidak merokok. Tapi kalau kita sadar bahwa itu faktor confounding, patient with diet dan patient without diet, kalau dia di analisis stratifikasi, kita mendapatkan nih kalau yang pada kelompok yang diet itu RR-nya 1,03, artinya resikonya hampir nggak ada hubungannya kalau kelompok yang diet. Tapi kelompok yang without diet itu punya pengaruh. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita nggak bisa mengatakan bahwa ini cuma berdasarkan RR yang crude-nya, tapi ada namanya perlu dispesify, dibagi kelompoknya. Ini air pollution and dengan penyakit paru-paru ya. RR-nya 1, kelihatan nggak ada hubungan kan? Ya. Tapi kalau kita segmented berdasarkan pria wanita, ternyata kalau pada wanita resikonya 1,74 kali, kalau pada pria resikonya 3 kali. Ya, artinya kesimpulan adalah bukan nggak ada hubungan, tetapi ini butuh namanya distratifikasi bahwa untuk menyatakan hubungan yang sesungguhnya. Ya, orang sebutnya indication confounding by indication. Ya, sekali ya, confounding itu bisa dibuktikan kalau kita mengukur. Kalau kita nggak mengukur, kita nggak bisa membuktikannya. Ya. Pertanyaan adalah, apakah ada hubungan antara high coffee drinking with risk of suicide? Ya. Nanti sorry jawab nanti di diskusi hari Jumat ini. Jadi kesimpulan adalah ada tipe hubungan terjadi karena causal, chance, confounding, reversal order, dan bias. Oke? Any question? Prof, saya boleh nanya nggak? Yes, kan? Nah, kan tadi untuk risknya itu kan ada stratification lagi kan. Tapi sebelumnya kan kita nggak pakai stratification itu saat misalnya nulis perhitungannya itu ditulis, oh ini 1, jadi no association, maka dari itu aku akan melakukan stratification atau gimana ya, Prof? Pertanyaan bagus ya. Dari Lu Dharma Putri ya. Dia tanya soal namanya, bagaimana stepnya? Apakah kita tulisnya crude-nya hasil awalnya yang crude-nya seperti apa, kemudian apakah kemudian nanti kita analisis stratifikasi bagaimana cara menyampaikannya. Biasanya kalau dalam penelitian kita sudah menyadari nih, ini kemungkinan dalam penelitian ini akan faktor ini akan menjadi perancu. Oleh karena kita mesti mengukur kemudian kita waktu ukur kita dapat hasil totalnya crude-nya. Misalnya saya ada total penelitian mahasiswa ada 200 orang. Saya analisis, saya tampilkan hasilnya 200 responden seperti ini. Kemudian saya menyadari bahwa itu ada faktor karena usia atau faktor misalnya gender itu sebagai faktor confounding, maka saya pecah analisisnya. Pada kelompok pria seperti apa, pada kelompok wanita seperti apa. Kemudian saya tampilkan, kalau hasilnya dua kelompok pria dan wanita itu mirip dengan yang crude, itu mungkin bukan karena faktor confounding. Biasanya batasan statistik adalah tidak ada perubahan odds ratio lebih besar dari 20%. Kalau lebih besar dari 20%, kemungkinan itu baik ada perubahan odds ratio atau relative risk-nya lebih dari 20%, itu mungkin faktor perancu. Ya. Good question? Oke, kalau ada pertanyaan saya jelasin sedikit ya tentang ini ya, p-value. Apa sih p-value, saudara? Setahu saudara? P-value? Signifikan, nggak signifikan? Pak, baca aja Pak di slide-nya Pak, gitu ya. P-value adalah probability to obtain the observed result if hypothesis awal were true. Jadi kalau p-value itu menyatakan bahwa hubungan signifikan atau nggak signifikan ya. Ya biasa cut off-nya adalah dalam penelitian kesehatan kedokteran itu biasa 0,05%. Ya. Kalau confidence interval itu sama, dia menyatakan berapa range penelitian ini kalau diulang dengan hasil yang dengan desain studi yang sama, dengan populasi yang sama, hasilnya kan bisa bervariasi. Ya, hasil relatif risk bisa bervariasi. Nah, dia lihat berapa kalau diulang sebaik 100 kali dia mendapatkan hasilnya seperti apa range-nya. Tapi sekali lagi ya,
Kalau untuk penelitian, contoh nih, ya, ada penelitian nih. Kelompok yang pertama diberikan obat standar, kelompok yang kedua diberikan obat yang paten, eksperimental ya. Sampelnya sama, 5.000 responden. Pada kelompok awal, total kolesterol 300. Kelompok yang eksperimen juga sama, 300. Kemudian diberikan obat, kemudian selama berapa lama, kemudian diukur lagi. Yang 300, yang diberikan obat standar, turun jadi 220. Yang kelompok yang eksperimental, dari 300 turun jadi 218. Kalau dihitung secara statistik, ya nanti saudara ada program bisa pakai program SPSS untuk mengukur itu berapa nilai p-value-nya. P-value mengatakan itu hasilnya di 0,0023. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi obat standar dengan obat eksperimental. Ya, p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Tapi kalau secara klinis, perbedaan p-value ini itu tidak penting. Kenapa? 300 turun jadi 220, 300 juga turun jadi 219. Beda cuma 2 satuan. Penting nggak sih? Kalau total kolesterol, nggak beda jauh sebenarnya klinisnya. Apalagi kalau obat yang paten, itu jauh lebih mahal yang kolesterol, ya udahlah nggak apa-apa lah, kasih obat yang biasa saja. Ya. Jadi ini secara statistik signifikan, but for the clinical is not important. Ya. Jadi nanti saudara kalau penelitian, saudara mesti nilai bukan cuma dari p-value. Ya, tapi saudara mesti nilai juga dari nilai yang lain. Jadi p-value itu bukan indikator yang bagus untuk mengatakan suatu hubungan ya. Ya, awalnya sebenarnya kalau p-value itu bagus untuk penelitian laboratorium atau eksperimental. Saudara bayangkan ya. Ini lagi kemarin masa pandemi COVID ini kan kita dosen juga minta stay at home kan. Kemarin saya melakukan namanya tanam hidroponik ya. Tanam tanaman. Nah, itu penelitian yang p-value itu cocoknya gini. Saya ingin membandingkan pupuk A sama pupuk B. Mana yang lebih bagus? Caranya adalah gimana? Saya kondisikan. Saya beli benih yang sama, benih A dan benih B sama nih benihnya. Kemudian saya taruh dalam suhu yang sama, ruangan yang sama, kelembaban yang sama, sinar matahari yang sama. Kemudian saya bandingkan. Satu kasih beda adalah hanya pupuk A dengan pupuk B. Kemudian saya ukur ada berapa lama pupuk A itu bisa untuk menumbuhkan tanaman yang berapa tinggi, berapa senti. Yang kelompok kedua juga berapa senti. Kalau ada kondisi seperti itu p-value cocok. Karena kenapa? Tidak ada bias yang lain. Saya bisa mengatakan obat yang diberikan obat pupuk A itu jauh lebih tinggi dibanding pupuk B untuk menumbuhkan diameter ataupun panjang tanaman itu lebih baik dibanding obat B, pupuk B. Karena semua sudah dikondisikan. Nah, tapi kalau penelitian observasional itu kan ada banyak bias yang lain nih. Mungkin kita nggak sadari atau kita nggak kontrol. Sehingga p-value bukan indikator yang bagus untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Oke, ini grafik ini adalah grafik 95% confidence interval. Istilahnya, kalau saya kurang kerjaan, saya melakukan penelitian sebanyak 100 kali. Ya. Saya kan dapatnya ada namanya rata-rata kan. Angka relativity-nya berapa kan? Misalnya saya ada relativity-nya 2,1. Kemudian saya ngulang lagi penelitian ini dengan desain yang sama, orang yang sama, saya akan mendapatkan hasil bervariasi. Nah, kalau saudara lihat yang grafik yang merah ini adalah dia akan mendapatkan 5. Ini 0,6 itu rata-ratanya nih. Aduh, saudara mau dipegang-pegang kepala dulu, Pak. Ini ngomong apa sih? Kan saudara katanya dari matematika kan? Dari sekolah IPA kan? Ya, oke. Ini dapat rata-ratanya 0,6 kan? Dia akan mendapatkan, kalau saudara lihat yang hasil pertama itu kan nyebrang garis kan? Kena kan? Cakupan antara yang paling bawah sampai atas kan? Dia akan mendapatkan hasil ada 5%, 5 kali penelitian, itu hasilnya di atas garis atau di bawah garis rata-rata. Artinya nggak cover. Itu maksudnya 95% confidence interval. Oke. Ini juga sama, kalau saudara lihat penelitian, itu biasa ini namanya hasil meta-analisis ya. Itu odds ratio 1. Kalau misalnya yang hasil di bawah 1 itu sebagai protektif. Ya, ini hasil yang menyatakan bahwa ada hubungan sebab suatu faktor exposure itu protektif atau enggak. Nah, kalau lihat kemudian mereka membuat rata-rata. Rata-ratanya hasilnya dari berbagai studi ini mereka lebih cenderung ternyata hasilnya protektif. Oke. Balik ke slide ini. Saudara lihat grafiknya ini apa?
Orang sebutnya G-shape. Cara baca apa? Ini kan sebagai pembandingan. Yang minum 2-3 gelas itu bandingkan yang kelompok 1 gelas. Maka resiko untuk saat ini jauh lebih tinggi mana? 1. Satu. Yang 2 sama 3 dong. Sorry, yang lebih tinggi yang 0 sama 1, betul, lebih tinggi. Artinya kalau minum kopi 2 sampai 3 gelas itu malah proteksi. Kalau 4 sampai 5 Lebih tinggi. Makin tinggi. enggak, lebih rendah loh. Lebih rendah dibanding ini. Yang Dibanding awal. 0,1 lebih Ya. rendah. Saya lihat grafiknya makin naik. Pada saat itu dia kelihatan kenaikan signifikan pada saat minumnya berapa gelas? Berapa cangkir? Iya. 8 sampai 9. Oke. Ini tambahan yang bonusnya, saya minta waktu sebentar ya. Kalau ini apa? Tabel RR. Male gender itu 4,77. Artinya apa? Ini outcome-nya adalah terhadap risk of suicide. Kalau laki-laki, maka lebih beresiko 4,77 kali lipat untuk beresiko bunuh diri dibandingkan dengan, ingat ya, male always compare with Male. enggak dong, male compare dengan female. Oke, ini unemployment. So nanti bikin tabel 2x2 kan. Ada kelompok yang risk exposed, risk unexposed. Yang exposed adalah male, unexposed adalah female. Unemployment, bandingkan apa? Employment. Nah, orang yang tidak bekerja, maka resikonya 3,55 kali lipat untuk mengalami bunuh diri dibanding yang bekerja. Ini kalau 95% confident interval adalah RR-nya. RR batas bawah, RR batas atas. Kalau penelitian diulang sebaik 100 kali, saya akan mendapatkan nilai RR yang terkecil itu adalah 2,69. Dan RR yang tertinggi adalah 8,44. Makin dia lebar, itu ada datanya makin nggak konsisten. Makin dia sempit, artinya tebakannya makin bagus. Oke, saudara tebak umur saya berapa, saudara? 30. 35. 35. 37. 33. 33. 20. Hah? 50? Bukan. 18. 60, Pak. Tebakan yang betul adalah, mau kasih sama, saudara? Umur saya adalah 0 sampai 100 tahun. Umur saya, Oke, Pak. umur Pak Feli 0 sampai 100 tahun. Betul nggak? Betul. Oke, Tapi Pak. Betul, Pak. Pak. Umur kita sama artinya, Pak. akurat ya? Enggak akurat. Sama seperti ini. Kalau misalnya tebakan yang misalnya saudara akan lebih precise. Ini umur Fehmi antara 20-40. Oke, lebih bagus. Lebih sempit lagi apa? 30 sampai 1 sampai 50. Ya, itu kan lebar. Yang lebih sempit lagi. 20 sampai 40. 20 sampai 30. 31 sampai 35. Ya, itu ya. Jadi, udah nggak usah tebak umur saya. Ini ilustrasi aja, saudara. Nah, pokoknya saya masih bisa ngajar saudara, masih sehat, fit ya. Ya, nggak beda jauh lah sama umur saudara ya. Beda-beda dikit ya. Ya kan? Coba lihat tampang muka saya sama mahasiswa di kelas ini. Sama nggak? Yang mirip-mirip lah, beda-beda dikit ya. Oke? Udah, jangan bahas umur lagi ya. Oke, ini jadi range-nya adalah sebesar ini. Nah, sama ini single, divorce, widow, bandingan yang? Ya. Yang nikah, Pak. Yang nikah. Hati-hati, saudara ya. Lebih beresiko saudara mengalami bunuh diri dibanding saya loh. Saya sudah menikah. Oke, curing smoking dibandingkan yang? Curing not smoking. Heavy coffee drinking sama dibandingkan yang? Ini yang mungkin yang lebih dari 18 dibanding yang coba lihat apa dibandingkan yang dibandingkan yang 0 sampai 1 gelas ya. Heavy alcohol consumption juga sama ya. Jadi ini semakin tinggi relative risk-nya artinya semakin beresiko ya. Ini p-value menyatakan bahwa ada hubungan signifikan. Secara statistiknya menunjukkan male gender itu ada hubungan signifikan. Nah, saudara lihat ini. Mulai masuk yang ke heavy alcohol consumption itu dianggap sudah tidak signifikan. Kenapa? Karena confidence intervalnya kan gini, kalau lihat RR-nya adalah 1,37 kali ya. Kalau di heavy alcohol consumption maka 1,37 kali lipat lebih berisiko dengan yang non heavy alcohol consumption. Tapi kalau dari confidence intervalnya dia hasilnya kadang-kadang protektif 0,84 di bawah 1
kadang sebagai risk factor. Makanya p-value-nya tidak signifikan. Mau nggak saudara kasih obat? Ini obat nih, obat ini bisa mencegah depresi. Tapi di saat bersamaan, kadang-kadang bisa men-trigger jadi depresi. Mau minum nggak saudara? Ya, nggak mau kan? Mau. Oke, ini halaman yang paling saudara sukai. Thank you. Any question? Oh, udah lewat Pak waktunya. Oke. Ada pertanyaan saudara? Kalau ada, nanti kita absensi. Nggak ada ya. Saudara, abis ini ada kuliah apa saudara? Kosong, Pak. Kosong ya? Ada IBM Pico. Ada IBM, Pak. Pico. Ada. Saudara nyalain kamera sebentar buat absensi. Saya foto sebentar. Semua tolong nyalakan kamera sebentar ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Cari yang lagi. Halaman banyak saudara. Oke, saudara nanti hari Jumat ini saudara tinggal diskusi ya dengan tutor ya. Nanti pastikan tugasnya untuk hari Jumat ini dikumpulkan maksimal Jumat depannya lagi ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Selasa. Nanti saya akan taruh di website ada beberapa referensi saudara bisa baca. Jadi saudara jangan percaya saya 100% ya. Coba baca dulu referensi yang ada, kemudian saudara datang bisa nanti di pertemuan hari Selasa berikutnya, saudara bisa cerita, Pak Feli ngajarin nggak benar nih, yang buat referensi ini ngomongin seperti ini, atau saudara ada pertanyaan ya. Nanti bahan-bahannya saya akan taruh di website epidemiolog.net. Mungkin saya usahain hari Jumat ini sudah ada bahannya, nanti saudara tinggal baca dulu yang topik berikutnya. Saya akan bahas tentang bias ya, bias selection sama bias informasi. Oke, itu aja. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Thank Terima kasih banyak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bye bye. Dadah.